Welcome teman-teman semua di acara Biskom Jakarta, Biskom Jakarta Barat. Thank you buat semua yang sudah join malam hari ini. Sebelum kita memulai Biskom kita malam hari ini, kita mau doa pembuka dulu ya. Untuk doa, saya undang Pak Hengki untuk berdoa acara Biskom kita malam ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Udah lama banget kita nggak bertemu nih ya. Oleh karena itu, mari kita mulai Biskom kita ini dengan berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau karuniakan pada diri kami masing-masing, kami semua ini. Karena penyertaan-Mu begitu luar biasa, Tuhan, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, tetapi Engkau tetap selalu panggil janji-Mu. Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan karena Kau telah kumpulkan kami semua di sini untuk saling bercerita, saling berbagi, dan menambah pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua acara ini bisa berjalan dengan baik mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan juga supaya ini juga bisa mengingatkan pada kami semua nantinya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari kami, karena Engkaulah Allah kami yang setia, Allah kami yang selalu menjaga dan melindungi kami di keadaan apapun. Kau selalu mempercayakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, semua ucapan syukur, doa, dan permohonan ini kami ujukan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Amin, amin. Thank you Pak Hengki. Thank you buat semua. Saya mau ini kan buat teman-teman, saya mau share tentang mengenai video KBC. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Biskom KBC Kingdom Business Community. Wow, menarik. Kami senang dan menyambut hangat kedatangan kawan-kawan KBC di acara ini. Business Community yang disingkat dan kita kenal dengan sebutan Biskom adalah sebuah program yang dimaksudkan sebagai program follow-up yang sifatnya gratis pasca kawan-kawan mengikuti Camp KBC. Dengan demikian, menjaga Anda agar tetap tumbuh dalam keahlian, bisnis, dan pekerjaan yang berpusatkan pada Tuhan. Jadi, Biskom adalah sebuah komunitas orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya di marketplace. Biskom dihadiri oleh alumni Camp KBC dari Camp Sukses Sejati atau SS, Camp Kingdom Financial atau Camp KF, Camp Road to Success atau RTS, dan Camp Dare to Success atau DTS. Namun, di Biskom, kami juga membuka diri dan kesempatan buat partisipan non-alumni, pengusaha, profesional, dan pekerja Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan keahlian. Visi dan misi Kingdom Business Community adalah
Visi, menjadi komunitas dunia usaha dan kerja yang berpusatkan pada Tuhan. Misi, membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, bertumbuh dalam kepedulian. Menjunjung tinggi glory value, kepanjangan dari G, God Center, berpusatkan pada Tuhan. L, loyal to process, belajar setia pada proses. O, obedient to truth, berani melakukan kebenaran. Ya, thank you buat teman-teman buat perhatiannya. Boleh dong, sekalipun kan kalau kita di offline, kita bisa saling sapa, nggak salah juga kita bisa saling sapa nih, boleh saling kenal dulu nih. Yang mungkin yang baru pertama ikutan Biskom, boleh dong, bisa raise hand. Ada yang baru pertama kali Biskom di sini? Kayak jiwa baru stok lama nih ya semua ya. Oh ada ya? Iya, baru pertama. Baru pertama dengan Ibu. Salam kenal. Oh, ada Ibu Lisma dan Ibu Lisma tinggal di mana Bu Lisma? Saya di Medan. Oh. Saya Medan. Sini saya kenal Pak Antoni, saya kenal Bu Yuli. Oh, kenalnya di mana Bu Lisma? Saya kenal Pak Funky. Funky ya. Oh, pernah ikutan ini itu ya, ikutan SSBL ya? Iya benar. Kalau Bu Antoni udah beberapa tahun, Bu Yuli udah dalam 1 tahun ini. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal Salam juga kenal, Bu Bu Lisma. Yuli, Lisma. Thank you. Thank you. Ya. Pak Franky juga ya baru pertama kali ikutan Biskom ya? Iya Pak, betul Pak, baru pertama kali. Pak, thank you.
Oke, sesuai dengan sebentar ya. Topik kita malam hari ini mengenai bisnis dan karir di era pandemi ya. Nah, kebetulan kita mengundang 3 narasumber yang luar biasa. Teman-teman boleh tepuk applaus dong kepada narasumber kita, kepada Bapak Ropin, kemudian Bapak Ferdi, kemudian Bapak Hendra. Boleh bisa ketik angka 11 kepada mereka, gitu, untuk sebagai respon kita kepada mereka. Oke. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan ini dulu ya, memperkenalkan ketiga narasumber kita, 2 sebagai pengusaha dan 1 sebagai profesional. Bentar saya share data pribadi mereka. Bentar ya. Ya, sudah muncul nggak ini ya? Ada muncul ya, teman-teman semua? Ya, yang pertama adalah Bapak Hendra Wijaya. Nah, saya bersyukur juga lewat Pak Hendra inilah saya bisa kenal yang namanya KBC, bisa yang mengenal namanya Biskom gitu. Tanpa Pak Hendra ini mungkin saya tidak bisa mengenal teman-teman semua. Nah, Pak Hendra sendiri ini adalah seorang wirausaha. Nah, kemudian dia ada punya bidang usaha konstruksi renovasi, bagian furniture dan cleaning service gitu. Nah, kemudian dia juga sudah berkeluarga, juga memiliki 2 putri, dan hobinya juga nonton film dan dengar lagu. Benar ya, Pak Hendra? Betul. Ya. Boleh nanti teman-teman bisa saling kenal, nanti kita bisa dengarkan apa yang dia alami selama di era pandemi ini. Ya, ini dengan Bapak Hendra, narasumber kita yang pertama. Kemudian saya mau share juga narasumber kita yang kedua. Ya, ini adalah Bapak Ferdi Subaji. Dia sendiri adalah aktif di BTS Grogol. Nah, sekarang pekerjaannya adalah bagian Junior Project Manager di perusahaan Sentral Asia Raya. Nah, dia punya pengalaman yang mulai dari 2012 sampai 2014 sebagai Case Management, ya, sebagai manajemen training di PT Lion Superindo, kemudian di tahun 2014 sampai 2019 sebagai Business Project Specialist di PT AJ Sentral Asia Raya, dan sampai 2019 sampai hari ini sebagai Junior Project Manager di PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, hobinya dia sendiri adalah membaca, kemudian mendengarkan radio, dan juga menonton movie. Nah, kegiatan dia yang aktif sekarang ini adalah DTS Biskom Grogol. Kalau boleh tahu, Bapak Ferdi suka baca buku apa nih, Pak Ferdi? Buku yang akhir-akhir ini saya baca sih tentang komunikasi sih. Jadi salah satunya itu tentang 1001 cara untuk punya inisiatif di tempat kerja. Itu karangan Bob Nelson. Itu boleh tuh jadi salah satu buku yang saya rekomendasi buat Bapak Ibu dan teman-teman baca. Thank you. Wow. Thank you Pak Ferdi. Dan Pak Ferdi ini adalah masih single ya, benar ya? Atau sudah punya pasangan? Masih single. Oh ya, oke. Kita doain ke depannya Pak Ferdi punya pasangan ya. Amin loh. Thank you. Ya. Kemudian untuk narasumber kita yang berikutnya, yang sudah tidak asing ya, mungkin teman-teman sudah pada kenal kayaknya nih. Pasti udah kenal ya. Ya, apalagi dengan Pak Ropin loh. Hai Pak Ropin.
Halo bro, malam. Hai, gimana kabar? Baik ya? Baik bro, baik. Baik. Oke, Pak Ropin ini adalah bisa dibilang teman dekat, kita satu tim di Biskobar. Ya, dulu kita sempat sering ketemu, karena mungkin karena pandemi ini kita agak sulit ketemu nih. But anyway, it's okay. Dan dia sekarang ada bekerja sebagai wirausaha sebagai founder di PT Berlian Inti Makmur dan kemudian sebagai Business Director AJ Generali Indonesia. Dan hobinya sendiri adalah nonton film, kemudian sepak bola, dengar lagu, dan kegiatan yang aktif sekarang ini adalah Biskom Jakarta Barat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ropin, hobinya adalah salah satunya sepak bola. Udah kapan terakhir nih main sepak bola? Waduh, udah berapa udah tahun lama Pak? banget, ya? Udah 3-4 tahun nggak main sepak bola nih Pak. Oh ya, kangen juga main sepak bola nih ya. Iya. Ya sekarang nonton bola aja deh Pak. Nonton bola ya. Iya. Ya. Kalau nonton ini film apa yang seru, yang sekarang favorit? Film apa favorit ini? Kalau saya sih lebih ke bioskop layar lebar, maksudnya ke bioskop sih Pak. Kalau biasa saya kalau nonton itu lebih banyak sendirian Pak. Loh, istri mana nggak diajak nih Pak? Oh iya, enggak. Kalau dari dulu memang kalau biasa nonton itu lebih banyak sendiri. Gitu. Kebetulan kan Lisna memang nggak begitu hobi nonton sih. Ya. Oh iya. Oke, thank you. Oh ya, lain kali bareng lo bro. Boleh. Ya, nah, teman-teman mau tambahin info juga, Ropin ini adalah sudah punya istri dan satu anak dan satu putri ya, benar ya Pak Ropin? 2 anak. Oh iya. Ya, 2 anak ya. Ya, 1 putra dan 1 putri ya. Iya. Thank you. Istri ikutan nggak di Biskom di sekarang ini? Enggak, lagi ada istri. Mungkin lagi keluar tadi lagi keluar. Oh iya. Oke, thank you. Ya. Iya. Thank you buat ketiga narasumber kita. Dan kita mau diskusi. Nah, kita tahu bahwa di kondisi pandemi ini sudah 1,5 tahun lebih ya. Ya, setiap apalagi kita seorang pengusaha atau profesional mengalami pastinya gitu kan. Nah, terlebih ketiga teman kita ini, nah kita ingin tahu nih apa pengalaman mereka selama di era pandemi ini ya terhadap bisnisnya mereka, keluarga mereka, dan di tempat kerja mereka gitu ya. Saya mau ini ya, ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman Pak Ropin, Pak Hendra, dan Pak Ferdi. Untuk pertanyaan seperti ini adalah, nah kita tahu memang udah pasti banyak mendengar informasi lah ya, di era pandemi ini sangat berpengaruh sekali dengan usaha atau bisnis kita yang jalankan sekarang ini. Banyak contohnya di sektor pariwisata, di industri salon dan yang lainnya gitu ya, itu mengalami yang namanya penurunan omset pastinya gitu ya. Nah, saya mau tanya nih buat teman-teman semua, bagaimana perasaan teman-teman terhadap usaha pekerjaan selama di era pandemi di setengah tahun ini? Boleh share dong, teman-teman, apa sih perasaannya gitu ketika mengalami di kondisi pandemi ini? Mungkin Pak Hendra, boleh? Ya, saya mau sharing pengalaman ketika awal COVID. Jadi kalau kita itu kan project, semua based on project, kayak misalnya clean service, project konstruksi, renovasi, ada projectnya semua mereka. Ada beberapa project yang kita di cancel karena COVID kan, karena waktu itu sudah ada PSBB ya waktu itu. Tapi ada juga project yang mau bagaimana harus tetap lanjut waktu itu. Nah waktu itu sih memang cukup kacau waktu itu. Awal-awal itu sangat kacau. Flow-nya berantakan. Anak buah juga kacau balau semua. Nah, tapi kita bagaimanapun kan tetap harus jalan, tetap harus maju. Kita briefing sama sama anak buah juga. Ya, pekerjaan udah di depan mata, harus kita kerjakan bagaimanapun juga. Jadi waktu itu tahun 2020 itu saya kebetulan dapat proyeknya di luar daerah, di Aceh,
di Papua, dan di Surabaya. Ada di Magelang juga, ada 4 pekerjaan di daerah. Kalau lagi PPKM, lagi nggak boleh kemana-mana, lagi takut COVID, mau ngomong kan harus tetap jalan begitu. Ya kita briefing bareng-bareng sama anak buah, ya kita satukan visi begitu. Saya juga udah paitin, ini kemungkinan kita gaji juga bakal terlambat karena cash flow-nya berantakan semua. Banyak pembayaran yang tertunda karena customer menunda pembayaran gitu, cash flow-nya berantakan. Ya, tapi tetap dijalankan semua. Nah, justru waktu itu terus terang kita justru berjalan semua pekerjaannya, justru malah ketiban rezeki. Karena ada pekerjaan-pekerjaan lain, kontraktor atau vendor banyak yang mundur karena COVID kan. Kita malah kebagian dapat 1-2 proyek limpahan seperti itu. Gitu. Itu ya, wow. Artinya meskipun selama pandemi tidak tetap mengalami cash flow yang menurun, tapi ada peluang yang didapat ya Pak Hendra ya. Betul. Jadi ya kan kita kalau ngebandingkan dengan yang lalu-lalu ya sulit kita kan. Ya. Yang penting pekerjaan udah bisa berjalan. Anak buah misalnya kita bisa gaji lancar, baik. Pekerjaan selesai juga sudah bagus, semua sehat, semua baik-baik saja. Bagi kita itu udah udah luar biasa lah, udah berterima kasih sama Tuhan gitu. Wow. Thank you banget ya, luar biasa ya pekerjaan Tuhan di bisnisnya Pak Hendra. Artinya sekalipun mengalami pandemi, Tuhan mengirimkan, Tuhan membuka jalan untuk Anda tetap bisa survive di era pandemi ini ya. Nah itu yang sisi dari Pak Hendra. Gimana ini dari sisi profesional? Boleh share dong Pak Ferdi, gimana perasaannya nih selama pandemi di tempat kerja? Oke. Kalau dari sudut pandang saya pribadi gitu sebagai profesional yang bekerja tadi sempat di-share di AJPT Sentral Asia Raya, itu Bapak Ibu teman-teman sebagai informasi itu adalah perusahaan asuransi yang masuk dalam kriteria esensial. Jadi saya termasuk dalam pekerja esensial yang diminta oleh perusahaan untuk tetap masuk bahkan di saat-saat PPKM ini. Tapi saya coba flashback dikit. Awal-awal di tahun 2020, ketika waktu itu kalau nggak salah di bulan Maret atau April, di mana pandemi ini mulai keadaannya itu memburuk, awal-awal sempat ngerasa kaget bahwa ada perubahan pola kerja, terus perubahan kriteria absensi yang dialami oleh seluruh karyawan perusahaan kita. Karena seperti yang tadi Bro Hendra juga sempat share bahwa sebagai perusahaan asuransi sama, bisnis dan proyek mesti tetap jalan. Di tengah kenaikan kasus pandemi, di mana klien-klien terus melakukan klaim gitu kan, ya kita mesti tetap bisa make sure bahwa kita bisa melayani dan memberikan klaim yang baik gitu terhadap klien kita. Nah, di tengah keadaan seperti itu, terus di tengah ketidakpastian dari absensi dan segala peraturan pemerintah, benar-benar terasa kaget, rasanya takut, terlebih lagi ketika semakin kesini gitu kan, terutama ketika sebulan 2 bulan lalu di mana kasusnya itu semakin meninggi. Ada perasaan khawatir sekali sih bahwa orang-orang terdekat gitu, ada rekan-rekan kerja yang mengalami. Tapi di sisi lain tetap ada rasa tanggung jawab itu gitu loh, keinginan untuk bisa memberikan pekerjaan yang excellent gitu di tempat kerja, membantu orang-orang yang membutuhkan jasa asuransi kita. Itu di sisi lain juga jadi semangat gitu loh, bahwa wah mesti masuk nih, mesti bekerja yang baik gitu. Karena saya juga ngelihat impact-nya juga bahwa ketika saya bisa bekerja dengan baik, menghadapi semua ketakutan dan kekhawatiran itu, ya saya bisa melayani secara tidak langsung ya
orang-orang yang membutuhkan jasa asuransi dari perusahaan saya. Kira-kira seperti itu sih yang dirasakan sih. Wow, thank you buat sharingnya Pak Ferdi. Sama-sama. Artinya tetap ini ya sekalipun ada ketakutan, tapi tetap lakukan yang terbaik di perusahaan yang sekarang Pak Ferdi jalankan ya. Betul. Itu. Nah, berhubung juga tadi bahas oleh Pak Ferdi mengenai asuransi. Nah, ketepatan juga dengan Pak Ropin adalah punya bisnis di bidang asuransi. Kayaknya untuk asuransi omsetnya cukup naik ya kali ya. Boleh share dong Pak Ropin, gimana nih? Dari awal dulu nih. Ya, saya mungkin dari tahun kemarin itu dari usaha saya ini saya ada bergerak di bidang peralatan rumah tangga dan makanan nih, suplai makanan raw material. Nah, untuk yang peralatan rumah tangga, mungkin tahun kemarin itu parah banget sampai saya mesti menutup usaha gitu, Pak. Usaha saya itu jadi tutup bulan Mei 2020 karena mungkin udah nggak tahan juga sih, soalnya kita nombok terus sampai kasnya udah kosong. Mungkin gimana lagi ya? Maksudnya emang udah nggak ada cadangan lagi, mau bagaimana lagi? Sedangkan kalau kita waktu tahun kemarin itu parah-parahnya tuh pas kita contoh kita kirim barang nih keluar kota. Luar kota juga semua pada pandemi gitu kan, ke Surabaya, ke Semarang dan sebagainya gitu. Dan ada beberapa customer itu yang memang kita udah kirim, mereka nggak bisa bayar nih, sampai ada yang mungkin sampai setengah tahun, bahkan ada yang 6-7 bulan kita bayar. Kita kan nggak bisa muter juga tuh uangnya tuh Pak. Iya. Nah itu mau nggak mau akhirnya kita ambil keputusan, kita tutup aja usaha ini gitu Pak. Jadi kita konsentrasi ke usaha kita yang satu lagi yang bergerak di bidang makanan, gitu Pak. Nah, puji syukurnya kayak gini, pas kita tutup, kita konsentrasi di makanan ini, pas tahun ini mungkin kita ada beberapa proyek yang lumayan sih menurut kita omsetnya gitu Pak. Jadi kita bisa kerjasama sama Grab, contoh Grab Mart-nya, kita supply ke Grab Mart-nya. Kita dapat beberapa proyek yang seperti kayak begitu sih Pak. Gitu. Nah itu mungkin rencana Tuhan juga sih, soalnya memang dari tahun sebelum kita pandemi itu peralatan rumah tangga itu memang gimana ya? Menurut saya sih itu hanya berjalan doang karena kita memang pengen itu berjalan tapi udah tidak menguntungkan gitu Pak sebenarnya. Iya. Jadi pas tahun kemarin itu memang kita terpaksa untuk tutup karena memang udah nggak bisa tahan lagi sih sebenarnya. Gitu. Berarti yang fokus sekarang ini adalah di bisnis makanan ya Pak ya? Yang betul di bisnis makanan dan terakhir kita ke packaging juga sebenarnya. Kalau di bidang itu gimana tuh Pak Ropin? Apanya? Industri kan Bapak sekarang kan di Generali ya. Oh ya di asuransi. Iya asuransi. Asuransi sih sebenarnya sama seperti Bro Ferdi, asuransi ini meningkat sih Pak kalau tahun kemarin sih. Soalnya apa? Tahun kemarin itu kan pandemi, jadi orang tuh rata-rata tuh takut, soalnya kan memang membutuhkan rumah sakit kan. Nah itu sebenarnya di grup kita memang ada peningkatan penjualan sih dari tahun kemarin sama tahun ini kita ada peningkatan Pak, gitu. Iya. Berarti di era pandemi ini membawa berkah juga ya Pak Ropin sekalipun ya. Bawa berkah juga Pak. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya buat teman-teman, apa yang menjadi tantangan dan tindakan teman-teman agar pekerjaan atau bisnis teman-teman bisa tetap survive di usaha atau di tempat kerja teman-teman? Boleh share dong siapa dulu yang bisa ini? Mungkin ke Pak Hendra lagi ya kali ya. Apa menjadi tantangannya dan tindakannya? Untuk tetap survive ya. Untuk tetap survive. Jadi kalau kita kan tetap harus hasil kualitas pekerjaan harus diperhatikan untuk kontraktor ya. Hasil kualitas pekerjaan harus diperhatikan. Sama seperti sebelumnya, memang tantangannya tapi memang beda dengan yang sebelum-sebelumnya karena COVID. Karena masa COVID seperti ini. Ya kita kalau sekarang masa COVID betul-betul kan cash flow rada macet, rada jelek. Jadi kita terpaksa secara sadar tadi kayak Bro Ropin bilang, ternyata yang ini nggak efisien. Ada beberapa hal yang nggak efisien. Kita harus improve lagi. Ada banyak yang ternyata dalam perjalanan seperti itu. Oh ini harusnya begini, harusnya begitu.
selama ini kan mungkin jalan-jalan aja. Nah, di sini kita karena mungkin power of kepepet begitu ya. Jadi kita lihat lagi mana yang harus bisa dibuat lagi. Iya betul bro. Ya, ya. Anak buah yang kurang ini kita bukan nggak langsung kita berhentikan sih, tapi kita peringati dulu, kita kasih tahu Iya. dulu. Kalau tidak salah Pak Hendra membuka satu peluang yang menjawab kebutuhan di kondisi sekarang ini ya. Boleh sekarang Pak Hendra, apa itu ininya? Apa tuh? Yang mencari peluang untuk dipercayakan juga kepada karyawannya Pak Hendra. Nah, itu boleh di-share juga tuh. Itu menarik juga. Gimana Pak Hendra? Tentang apa tuh bro? Sorry. Iya, kan tadi Pak Hendra mencari di mana kelas terganggu, maka akan mencari peluang-peluang lain. Nah, peluang-peluang apa itu untuk yang bisa dipercayakan supaya agar karyawan Papat itu tidak dirumahkan atau tidak di PHK. Boleh share dong Pak Hendra. Kita sih memang yang tadi kita kan ternyata kan mempelajari ada karyawan yang kurang efektif. Ya kita nggak langsung rumahkan sih, tapi kita kasih peringatan ke mereka, kita kasih tahu biar dia lebih improve dulu. Nggak kita rumahkan sih. Sementara sih kita seperti kalau Bro Ropin kan ada peluang baru, mengerjakan sesuatu yang baru. Kalau saya sih kebetulan tidak ada yang baru, yang itu saja masih konstruksi, renovasi, masih berjalan. Yeah. Cuman kita ya pengetatan di segala bidang, kita lebih efisien, pekerjaannya juga kita harus perbaiki lagi, banyak teknik-teknik baru yang kita terapkan juga gitu. Tambahin ya. Boleh. Maksudnya si Daniel itu peluang baru itu di luar dari job desk kita. Misalnya kan Bro tadinya kan bikinnya kan kontraktor, misalnya kayak bikin meja kayak gitulah ya. Tapi sekarang kan karena COVID ada yang berhubungan dengan COVID kan. Jadi misalnya kayak fasilitas kesehatan lah gitu, ya kan? Itu kan peluang baru kan. Mungkin maksudnya Bro Daniel gitu. Siap. Jadi pas awal COVID 2020 itu memang kita sempat buat semacam kotak disinfektan. Ya. Waktu itu cukup berhasil, cukup banyak customer yang pakai juga. Sekitar 3 mingguan ya, jangka waktu 3 minggu itu kita sanggup buat sampai 90 kotak. Waktu itu disebar di beberapa klien juga. Kemudian ya memang kan lagi banyak bikin ruang isolasi untuk COVID. Kita juga banyak buat. Dari 2020 kita buat juga, sekarang yang varian Delta itu awal Juni kita juga buat. Memang ya, artinya Pak Hendra sini ya boleh lanjutin Pak Hendra. Memang kan yang tadi dibilang ya kita memang ya bagaimanapun harus survive gitu, harus cari jalan bagaimana biar survive begitu. Sekarang lagi bangun itu ya Pak, itu ya apa tuh rumah sakit dadakan ya? Sudah selesai. Daerah mana sih? Di daerah Pondok Labu. Oh, kemarin yang baru selesai yang di daerah Tanjung Duren tuh baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. Punya lu udah selesai juga ya? Ini beda tempat, beda ini, tapi udah selesai juga. Oh, udah selesai juga. Ya, mau nanya dong pertanyaan sensitif. Biasanya pekerjaan pemerintah itu mereka bayarnya on time nggak sih? Ya, tadi kan ini ada macet sekarang. Terus ada macet. Ya. Justru itu karena mereka itu rada-rada macet, lu punya cash flow gimana? Ya. Kita sih terus terang berantakan, tapi puji syukur nih bisa survive. Udah gitu anak buah bisa dibayar semua, vendor bisa dibayar. Praise God. Udah luar biasa lah menurut kita. Gua aja dari kemarin mau ngambil proyek pemerintah aja kagak berani, mati gua kok nggak dibayar. Yang sekarang nih pemotongan lagi anggaran, mereka pemotongan sampai 4 kali tahun ini. Sampai 4 kali. Baru dipotong, baru turun dari Kemku, langsung disuruh potong lagi. Belum diapa-apain langsung potong lagi. Pusing dong. Itu artinya tandanya bahwa itu menjadi tantangan kalau kita project di pemerintahan ya Pak Hendra ya. Iya. Thank you Pak Hendra buat sharingnya. Gimana dengan Pak Ferdi atau Pak Rupin, boleh siapa dulu nih yang boleh share apa yang tindakan dan tantangan menjadi tantangan dan tindakan supaya survive di tempat kerja? Pak Rupin dulu boleh lah.
Kalau yang junior terakhir aja. sama aja bro. Kalau saya sih lebih banyak ke ini sih, dari kan waktu kemarin pandemi itu kita lebih banyak di rumah nih, jadi kita review apa yang mesti kita kerjakan, dan saya lebih banyak tuh kontak-kontak buyer-buyer saya yang dulu yang kita kenal nih, yang kita masukin barang ke sini, mungkin mereka udah pindah tempat. Nah, kebetulan pas kita ngobrol-ngobrol itu ada beberapa orang yang memang pindah tempat kerjaan nih, jadi mungkin kita dapat kesempatan baru untuk masuk sebenarnya. Menurut saya sih memang pas di era pandemi kita nggak bisa ketemu orang, mau nggak mau kita kontak WA atau apa, itu tetap harus dilakukan sih menurut saya untuk mencari peluang-peluang. Soalnya kalau enggak, kita diam di rumah, kita review, apa yang di-review juga kadang-kadang kita susah kan. Mendingan kita kontak orang, mungkin dari orang kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, mungkin ada jalan keluar sih. Menurut saya lebih banyak kayak begitu, soalnya yang awal itu saya banyak dapat proyek itu, dapat banyak customer baru itu memang dari dengan kontak. Banyaknya sih begitu sih bro. Contoh saya yang awal tahun gua masuk ke GrabMart, terus masuk ke apa seperti resto tuh seperti bakso bujangan yang di Transmart kayak gitu nih. Nah itu semua dari kontak teman-teman lama lah istilahnya kayak begitu sih bro. Buyer-buyer yang dulu gua kenal deh istilahnya. Gitu. Bro, sorry mau tanya buat Bro Rufin. Bro Iya, Rufin silakan, ada cerita itu ada bisnisnya satu yang ditutup, tapi kok kayaknya malah bersyukur ya bisnisnya tutup. Kenapa maksudnya malah bersyukur? Terus itu apa dampaknya dengan tutup? Dampak positifnya kali ya dengan tutup bisnis itu. Terus ada PHK karyawan nggak dengan tutup bisnis itu? Terima kasih. Yang Giant ya maksudnya ya bro ya? Giant ya? Ya, yang tadi Bro Rufin cerita yang ada satu yang ditutup yang iya usaha gue yang tutup ya. Rumah tangga ya. Tidak menguntungkan itu rumah tangga. Iya, Bro. Nah, terus maksudnya tuh tutup apa dampaknya buat karyawan atau apa sih Bro maksudnya? Ya, soalnya kan orang biasa kalau bisnisnya tutup kan malah sedih ya, tapi kok Bro Rufin kayaknya happy gitu ya. Ceritanya kok bisnisnya tutup malah kayaknya happy. Terus iya kan, terus ada boleh tahu nggak kenapa gitu loh katanya bro kayaknya ini bro terus ada PHK nggak bro gitu bro. Terima kasih bro. Sebenarnya tuh gue merasa tuh ya komunitas seperti gue di KBC di Biskobar kayak ini kan kita sering zoom nih sama orang-orang Biskobar kayak gitu kan Pak Bro Yono, jadi itu kadang-kadang itu menguatkan juga sih, biarpun kita cerita biarpun memang nggak ada berhubungan sama usaha kita nih, itu kadang-kadang meringankan beban kita sebenarnya tuh Pak. dan yang paling penting itu sebenarnya menurut saya sih kayak begini Pak, apapun keadaannya tuh kita harus bersandar sih Pak, kita harus istilahnya tuh kita harus berserah aja, soalnya bagaimanapun kekuatan kita sebagai manusia itu kan ada batasnya tuh Pak, betul kan? Nah menurut saya sih seperti saya yang baru-baru ini menurut saya juga pasti ditunjuk jalannya bukan dari saya sih menurut saya Pak. Gitu. Jadi saya cuma berserah, saya pikirin juga mungkin ada batasnya juga kan Pak. Stres juga kan mungkin kan. Nah, saya berserah tiba-tiba ada datang saya juga nggak tahu sih itu dari mana sih Pak sebenarnya. Bukannya saya hebat apa, nggak tahu juga saya sebenarnya tuh Pak. Wow, luar biasa Pak Rufin. Ya. Dari Rufin itu si tingkat stresnya itu udah saya paling kagumi. Iya. Wow, luar biasa menarik dengan Pak Rufin. Benar ya, selama kita pandemi sempat kita memang kopi darat bisa dibilang, kita bisa saling share pengalaman apa yang kita alami walaupun kita punya industri yang berbeda, itu menjadi satu powerful buat kita teman-teman. Nah, penting banget juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut Biskom. Saya mau infokan kembali ada di saya sebentar share screen kontak person, nanti teman-teman bisa hubungin sesuai dekat yang areanya ya. Kecuali dengan Ibu Risma tadi yang dari Medan ya Bu, belum ada Biskom di sana ya Bu. Mungkin Ibu jadi pencetus di sana nih Bu Risma. Saya sudah gabung di ini yang Sunter yang punya Bapak Sinar ya. Oh sudah ya. Sinar, ya oh iya. Puji Tuhan ya. Kalau boleh
di Medan bisa dibuka tuh, Bu Risma. Iya, baik, baik. Ya, oke, itu. Nah, itu dari penjelasan dari Pak Ropin, kemudian Pak Hendra. Ini satu lagi dari sisi profesional. Pak Ferdi gimana nih? Boleh share dong? Kalau dari profesional, saya ngelihatnya ada 3 sih tantangan atau kekhawatiran yang paling dihadapi dan mewakili para profesional. Jadi yang pertama mirip sih kayak yang tadi Ko Hendra bilang soal efektivitas gitu. Jadi walaupun sebagian dari profesional itu WFH atau sebagian lagi WFO, puji Tuhan kalau di perusahaan kami targetnya nggak turun sih. Jadi KPI pekerjaan, result-nya yang diminta tetap sama dan betul. Nah itu jadi tantangan buat kita gitu, gimana walaupun kita selang-seling gitu, WFH atau WFO bisa menyelesaikan tugas sebaik kalau kita WFO terus gitu. Nah, belajar sih bahwa terutama kalau kayak work from home gitu, kan banyak tantangannya tuh, ngantuk lah atau mungkin ngerasanya pengen santai-santai aja, tapi ya itu balik lagi yang tadi belajar sih supaya kayak bisa excellent gitu selama work from home. Jadi ketika deadline-nya tiba, kita bisa kasih results yang juga excellent gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua soal keamanan tempat kerja dan keamanan perjalanan ke tempat kerja. Jadi saya punya beberapa teman yang mereka tuh tinggalnya di luar Jakarta, jadi kayak di Depok, di Bekasi, di Bogor. Mereka harus bekerja di Jakarta gitu, kan mesti ngurus STRP gitu kan. Terus juga mesti naik angkutan umum kayak kereta atau mungkin kayak bus gitu. Terus di kantor pun begitu sampai kantor ada kekhawatiran juga bagaimana apakah lingkungan kantor itu aman gitu. Gimana kalau misalnya ada orang-orang yang kena, walaupun benar sih bahwa ada orang-orang yang kena, tapi ya puji Tuhan bahwa dapat ditangani dengan baik gitu di gugus tugas perusahaan kita. Kadang ya ada kekhawatiran itu sih bahwa apakah dengan tetap bekerja ini saya akan tetap sehat-sehat ya gitu, tapi ya balik lagi untuk menghadapi itu ya seperti yang Bro Ropin bilang gitu, bahwa pada intinya berserah sih dan percaya bahwa ya ada penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika Tuhan mau kita bekerja gitu loh. Ketika Tuhan mau kita ke kantor, ya pasti ada penyertaan dari Tuhan gitu loh supaya kita bisa nyelesain pekerjaan itu dengan baik. Nah, terus yang ketiga adalah ya ketidakpastian itu sendiri gitu, bahwa oke, sekarang kita masih kerja nih sebagai profesional, entah di kantor, entah di rumah, tapi gimana besok? Gimana minggu depan? Gimana bulan depan? Gimana 3 bulan lagi? Bisa aja kita tiba-tiba diberhentikan gitu kan. Nggak peduli bagaimana hasil kerja kita, apakah hasil kerjanya baik atau buruk, ya sama sih, balik lagi sih, lebih kayak berserah gitu ke Tuhan, bahwa ketika, saya setuju sih yang tadi Bro Ropin bilang gitu, bahwa ketika satu pintu tertutup akan dibuka pintu lain gitu. Jadi kita pun juga nggak mesti berdiam diri gitu loh. Kita pun juga mesti mengeksplor apa yang juga kita bisa berikan sebagai seorang profesional atau even pengusaha gitu. Maksud saya gini, saya punya teman gitu. Jadi dulu dia juga seorang profesional. Satu dan lain hal dia kena layoff. Akhirnya dia shifting untuk jadi pengusaha fashion gitu online, dan puji Tuhannya bahwa ya usahanya tuh diberkati Tuhan gitu loh. Jadi karena kegigihan dan karena kerajinannya dia bisa gitu melakukan itu. Jadi lebih ke benar sih melihat pintu-pintu, melihat peluang, dan melihat apa yang kita bisa lakukan gitu dari apa yang Tuhan kasih ke kita. Itu sih. Wow, menarik. Wow, menarik banget ya. Dari semua teman ini saya simpulkan bahwa tidak cukup hanya berserah, tapi kita juga perlu aktif ya. Kita juga perlu aktif, kita mencari peluang yang ada sehingga itu kan menghasilkan survive di tempat usaha dan bekerja kita. Thank you Pak Ferdi buat sharingnya. Kau boleh tahu nih,
boleh nanti ya Bu Vira, nanti boleh untuk teman-teman juga gitu, untuk teman-teman juga boleh nanti bisa ada waktunya untuk tanya jawab. Nanti tinggal ada beberapa pertanyaan untuk para narasumber. Nah selanjutnya nanti akan dibuka untuk pertanyaan ke narasumber. Buat si Vira nggak boleh dulu. Ya. Ya, nanti sabar, ditahan ya Pir, ditahan. Oke, tadi bicara tentang ya kita harus berserah. Nah, kok boleh tahu nih ayat firman Tuhan apa yang dipegang sampai sekarang dia bisa, artinya gini, ada walaupun ada ketidakpastian, ada ketakutan, kekhawatiran, oh jangan aduh kena COVID nih di kantor atau tempat usaha nih gitu. Tapi dengan berserah, percaya sama Tuhan, wah puji Tuhan sampai sekarang bisa survive. Nah, aku boleh tahu nih ayat firman Tuhan apa sih yang dipegang nih? Dari Pak Hendra, Ferdi dan Bororopin. Boleh nih Pak Ferdi dulu nih. Apa ya firman Tuhannya? Oke. Kalau dari saya ketika utamanya gitu paling ngerasa sih pas malam ya sebelum tidur ya bahwa kekhawatiran itu tetap ada gitu ya seperti yang tadi saya ceritain. Terus juga selama pandemi ini juga saya mengalami bahwa beberapa teman, beberapa keluarga dan kerabat dipanggil Tuhan gitu loh selama pandemi ini. Nah, ketika lagi ngerasa nggak enak gitu, lagi ngerasa kekhawatiran itu melanda atau ngerasa nggak nyaman itu, ayat-ayat yang jadi pegangan saya itu ada di Mazmur 121. Ini cuman di mana Mazmur 21 ya? Mazmur 121 mungkin bisa ditampilkan kalau ada. Boleh. Iya. Bentar ya, saya share ya. Oh, ada. Oke. Iya. Nah, izinkan saya buat share ini untuk Bapak Ibu teman-teman, semoga memberkati. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. 8 ayat aja penguatannya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga memberkati. Wow. Enak banget nih Pak Ferdi, thank you. Pak Robin, mungkin ada ya firman yang dipegang sampai hari ini? Saya pegang sampai hari ini, mungkin kadang-kadang tadi kemarin Bro Daniel tanya ke saya sebenarnya nggak begitu hafal ininya, cuma saya pernah baca di Mazmur 23 tuh Pak. Jadi yang dari dulu saya selalu pegang itu adalah yang bertuliskan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saya dari pekerjaan saya ini, apapun yang saya kerjakan, saya selalu berserah dengan ayat ini sih Pak. Gitu. Saya yakin apapun yang kita kerjakan, asal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengarahkan kita ke jalan yang benar sih Pak. Maksudnya sesuai dengan yang kadang-kadang memang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi saya yakin Tuhan akan mengarahkan kita kepada yang paling benar gitu Pak. Itu bukan yang sesuai dengan yang harapan saya, tapi dengan sesuai harapannya. Itu aja sih Pak. Gitu. Thank you Pak Rupen. Pak Hendra boleh? Kalau pengalaman berdasarkan dari saya 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi selama pandemi ini kan kita merasakan kita itu nggak ada, itu bukan siapa-siapa, kita itu nggak ada apa-apa, banyak banget hambatannya, banyak banget kendalanya selama ini kita. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, itulah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
itu lebih suka aku bermega atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ya kita ya nggak bisa bermegah lagi, nggak bisa lagi corona begini. Corona itu kan serius, tiba-tiba orang sehat, prokes bisa kena. Siapa yang bisa tahu? Ya. Rada sulit ditebak. Nah, tetapi ya kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Biarlah kita yang lemah, Tuhan aja yang kuat. Gitu. Kita ya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Betul-betul tanpa Tuhan ya nggak bisa apa-apa, udah. Gitu. Mungkin itu kali Bung Daniel. Ya, thank you Pak Hendra. Ini pertanyaan terakhir dari saya untuk teman-teman semua. Apa pesan-pesan teman-teman agar di kondisi pandemi ini punya rasa optimis dan punya iman yang kuat terhadap Tuhan? Boleh nih pesan-pesan teman-teman nih buat yang teman-teman yang lagi hadir di acara Biskom malam ini. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan agar punya rasa optimis dan punya iman yang kuat menghadapi era pandemi yang kita nggak tahu ya di bulan ke depan ya atau tahun depan mungkin gitu. Nah, boleh di-share teman-teman pesan-pesannya. Mungkin Pak Ferdi boleh? Oke, kalau dari saya yang saya pelajari secara pribadi dan mungkin saya bisa share adalah pesannya sesimpel bahwa ya kita masih punya Tuhan sih. Tuhan jaga kita gitu loh. Maksudnya entah kita sekarang ada dalam kondisi sehat, entah mungkin sekarang mungkin kita juga sedang mengalami gejala COVID atau sedang mengalami COVID, atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang mungkin terdekat atau yang kita kasihi, ya yang bisa saya pelajari adalah kalau kita bisa ada saat ini sekarang sebagaimana adanya kita, itu karena Tuhan jaga sih. Ketika kita saya belajar gitu, maksudnya kayak seperti saya kehidupan profesional gitu. Ketika saya ke kantor kayak oke, bangun gitu kan pagi, berangkat ke kantor, bekerja di tengah resiko-resiko yang tadi sempat saya share, terus pulang makan gitu, terus istirahat, besoknya mungkin kerja ke kantor lagi atau kerja work from home, ngerasa bahwa rutinitas normal, rutinitas sederhana yang kita ngelakuin kayak gitu, ternyata di masa-masa kayak gini jadi satu kemewahan gitu. Maksudnya ketika banyak teman-teman saya yang mungkin sedang mencari tabung oksigen, yang waktu itu juga sedang mencari rumah sakit gitu loh. Itu ketika kita bisa untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari dengan baik, itu adalah satu berkat Tuhan dan kemewahan yang luar biasa gitu loh, dan itu seharusnya membuat kita untuk lebih bersyukur gitu ke Tuhan. Dan saya juga merasakan juga bahwa beberapa, ya itu tadi saya share, beberapa teman saya juga kena COVID, terus bahkan beberapa juga ngerasain kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, tapi ya mereka pun juga belajar gitu bahwa mereka bisa share bahwa di tengah keadaan seperti itu mereka bisa bilang bahwa ada rencana Tuhan. Saya sih mungkin belum begitu mengerti ya, karena saya pun belum ada di posisi mereka gitu kan, tapi kerasa gitu bahwa ya pesan yang saya dapat adalah Tuhan jaga gitu. Itu sih. Yes, thank you. Benar banget bahwa Tuhan tetap jaga sampai hari ini. Thank you Pak Ferdi. Boleh Pak Hendra, apa pesannya ini kepada kita semua malam ini? Kalau saya mau cerita sesuatu yang menarik. Ya. Jadi kan saya kebetulan kan karena kontraktor punya banyak tukang, cleaning service punya ada OB banyak. Nah, terus terang mereka itu tukang-tukang OB itu mereka asal-asalan, benar-benar asal-asalan. Masker pakai nggak pakai, ini nggak pakai. Kadang-kadang tuh mereka mungkin pernah kena juga, mungkin sakit. Sakit minta dikerok atau sembuh. Ya saya nggak bisa bilang semua orang begitu kan. COVID itu misterius. Tapi menurut saya ada salah satu faktor kita itu nggak boleh terlalu takut dengan COVID.
Bukannya kita nggak menjaga loh, kita harus prokes, tetap prokes. Tapi jangan sampai terlalu takut, terlalu khawatir menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, melakukan kontribusi kita gitu. Nah, kemudian saya juga mengalami kan klien saya itu seluruhnya divaksin. Nah, kemarin pas lagi bulan Juni, mereka itu hampir mungkin 50%-nya kena COVID. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Administrasi terganggu, kerjaan terganggu, semuanya. Nah, tapi karena mereka sudah vaksin, itu mereka nggak ada gejala sama sekali. Saya lihat, saya surprise juga. Mereka bilang katanya cuma meler-meler aja hidungnya nih, gitu. Nggak ada apa-apa sama sekali. Ada tempat klien saya yang satu kantor, mereka pilek satu kantor. Kita udah nyindirin, Pak, ini gejala COVID loh, Pak, pilek, Pak. Gitu. Tapi dia bilang, gue harus kerja nih, saya harus kerja. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa selesai nih kerjaannya. Ya mereka masuk. Begitu beres, dites, positif, baru isoman. Ya mereka sesantai itu gitu. Kita bukannya kita mau begitu ya, kita nggak mau ya. Kita ada disclaimer juga. Tapi mereka gitu, orang-orang itu sesantai itu terhadap COVID. Gitu. Ya COVID udah biasa lah gitu jadinya. Seakan-akan begitu. Ya kita nggak mau. Kita harus prokes, kita harus jaga-jaga juga, hati-hati juga. Tapi menurut saya, poin saya mungkin jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut sampai menghalangi kita untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Ya, saya nggak ngerti mungkin teman-teman mengalami apa selama COVID ini, selama 1,5 tahun ini. Tapi mungkin ke depan ini momen kita untuk move on ke depannya. Kita untuk berbuat lagi, berkontribusi lagi. Bagaimanapun kita udah bisa Biskom, ngumpul bareng begini, sehat semua, itu udah anugerah luar biasa lah buat kita semua. Mungkin itu udah cukup. Wow. Iya, luar biasa. Kita ke depannya harus ada kontribusi lagi untuk keluarga kita, untuk bagaimana cara kita membantu orang lain lagi. Untuk bisnis kan tujuannya begitu. Kita bisnis kan untuk ibadah. Bagaimana cara membantu orang. Nah, dengan membantu itu kita dapat bisnis. Bonusnya kan uangnya. Ya, mungkin itu cukup. Silahkan Bro Ropin. Ya. Wah. Itu gua juga pengalaman hampir sama sih Bro sebenarnya. Ada beberapa karyawan gua juga di gudang kayak gitu tuh, sama supir gua ada berapa tuh. Beberapa orang gue lihat tuh, gue dapat info dari orang kantor gue, katanya itu Pak, mereka tuh ada yang sesak napas loh kayak begitu. Karena saya udah suruh mereka ke puskesmas atau ke klinik kan, kayak begitu. Tapi mereka ngomong nggak apa-apa kata dia. Saya cuma masuk angin doang, saya krik, besoknya sembuh kata dia. Sama tuh kejadiannya Bro. Kan mereka sakit itu mereka. Iya. Nah saya punya, menurut saya sih kalau pesan saya sih kayak begini. Menurut saya dengan kejadian ini mungkin Tuhan tuh sebenarnya kalau buat saya sendiri nih, saya selama ini kan mungkin diutamakan mungkin yang utama itu mungkin pekerjaan. Selama ini mungkin kalau saya jarang kumpul sama keluarga, mungkin malam doang kita ketemu ataupun jarang terlalu banyak bercanda. Nah mungkin dengan COVID ini gue nggak begitu banyak ke kantor atau apa, lebih banyak ke keluarga. Mungkin Tuhan menginginkan saya mungkin lebih dekat ke keluarga. Soalnya mungkin dengan COVID ini, gue tiap hari bisa jalan pagi dengan istri saya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa olahraga, bisa sehat. Menurut saya itu satu anugerah sih menurut saya. Yang nggak bisa dibeli dengan uang kan ya Bro kan. Nah, dan mungkin dengan anak-anak di rumah kita bisa ngobrol, jadi kita juga lebih dekat ke keluarga. Menurut gue sih mungkin sisi positifnya kayak begitu. Jadi kita jangan cuman pikirin oh ya bisnis kita tuh lagi turun. Menurut saya sih bagaimanapun juga Tuhan akan jaga kita sih. Sampai saya yang usaha tutup aja Tuhan kasih jalan yang buka jalan baru lagi asal kita mau berusaha. Menurut saya sih kayak gitu. Gitu sih Bro. Wow, thank you. Thank you. Boleh kasih plus dong direction-nya kepada 3 narasumber kita. Boleh dong. Sebagai respon kita terhadap mereka apa yang sudah mereka sharing kan buat kita semua. To be honest, ini saya diberkati dengan mereka sampai
wow sampai wow amazing gitu. Artinya even pun kondisi pandemi ini Tuhan tetap bekerja, ya kan? Tuhan tidak diam, ya. Kita kita berserah kepada Tuhan dan kita nggak perlu takut gitu ya. Jangan terlalu khawatir juga dengan kondisi sekarang ini. Benar apa yang Pak Hendra bilang, adalah kita memberikan kontribusi terhadap keluarga, terhadap kota dan bangsa kita gitu. Dan di kondisi pandemi ini juga gitu ya, kita bisa semakin dekat dengan keluarga gitu. Itu yang sangat luar biasa dan sangat mewah, harga sangat luar biasa dan mewah ya, bisa dibilang ya. Bicara tentang kesehatan gitu ya, bisa sehat itu mahal banget, dan itu sangat, kita bisa sekarang ini itu sangat berharga dan mewah sekali, yang benar apa dibilang Pak Firdy. Thank you buat semua teman-teman. Oke, itu pertanyaan terakhir dari saya. Nah, sekarang bisa saya buka untuk pertanyaan kepada narasumber. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat atau boleh di raise hand. Pak Daniel, request dong. Tadi si Cici mau nanya. Ya, boleh. Kita PHP tadi kesian. Boleh, Fir. Lu selama 1,5 tahun ini gajinya dipotong nggak? Nah, puji Tuhan, walaupun bisnis sih kena impact sih. Ada sih berasa pengurangannya, tapi secara overall nggak jauh beda, puji Tuhan. Ada dipotong. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang gitu bahwa perusahaan saya bekerja itu kan di perusahaan asuransi. Untungnya kalau di perusahaan asuransi itu diwajibin sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk kayak siapin semacam kayak cadangan dana. Tujuannya buat apa? Buat tadi itu ketika klaim dari klien itu naik lagi banyak, perusahaan asuransi mesti bisa mastiin bahwa klaim yang gede-gede itu bisa dibayar dong. Jangan sampai enggak gitu kan. Bangkrut. Nah, kayaknya puji Tuhan karena manajemen perusahaan yang baik gitu ya, itu masih bisa tetap ke-cover gitu. Walaupun di sisi lain nggak bisa dipungkiri juga bahwa bisnis perusahaan asuransi pun tetap semakin ke sini ya, semakin ada challenge-nya. Jadi di sisi lain mungkin kayak di satu bagian mungkin ada potensi naiknya, tapi di sisi lain challenge-nya itu tetap ada. Gitu sih, Civir. Ada yang kena layoff nggak? Ada yang kena layoff, so far sepengetahuan aku nggak ada. So far nggak ada. Tapi ada yang meninggal. Jadi ada. Karena COVID. So far sih kalau layoff. Kena COVID belum? Puji Tuhan belum. Tapi udah disuntik sih. Soalnya Bro Hendra udah divaksin Astrasi, jadi sebenarnya kena COVID juga sih. But oke. Ada lagi mau ditanyakan, Fir? Rambutnya fresh loh, mantap loh. Ya, fresh ini lebih yang kelihatannya, Fir. Soalnya kan dia kan lu di kantornya daerah Sudirman. Kenapa? Kantornya daerah Sudirman. Bukan, di itu Gelong, seberang Mall Taman Anggrek. Seberang Mall Taman Anggrek. Oh, berarti kagak kena lah. Soalnya di daerah Sudirman itu penasaran, orang-orang kan banyak kena razia tuh. Nah, iya. Tapi di kita pun juga ada razia, Civir, pernah beberapa kali didatengin. Nah, tapi pernah dong pasti. Nah, tapi karena kita bisa membuktikan bahwa kita beneran perusahaan asuransi dan kita adalah pegawai yang beneran esensial, mereka pun maklum gitu bahwa ya memang perusahaan ini boleh untuk beroperasi gitu. Karena kan itu masuk di bidang kesehatan. Pernah beberapa kali kita didatangin. Oh ya, berarti kau nggak kena dipalak lah ya? Nah, dipalak. Kalau kayak yang kasus kemarin sama gubernur, nah itu kan beda atau gimana? Nah itu saya juga nggak bisa banyak komentar, gitu sih. Oke, thank you, Ninya. Oke, biar kita Biskom kita lebih hidup lagi nih. Mungkin masih ada waktu, kita boleh dong, Sor, dari saya mau ini nih, pengen tahu nih cerita atau bisa sharing nih dari mungkin ada sini Pak Sugiri. Boleh share dong Pak Sugiri? Ada Pak Sugiri di sini? Ya, ada, hadir. Nah,
Boleh Pak Bro Sugiri gitu. Sangat betul. Share dong Pak Bos. Boleh. Share dong buat kita nih. Boleh dong cerita, mumpung masih banyak ada waktu nih. Setengah jam lagi. Mau cerita apa? Ya, cerita apa yang dialamin selama pandemi ini. Gitu Pak Sugiri. Oh, semuanya tetap bertahan dan berjalan terus. Bisnis tetap survive Pak ya, even pun ini ya. Pak Sugiri gimana nih? Berkat Tuhan ada aja bisnis yang datang. Pak Sugiri mah jualnya macam-macam sekarang. Iya, dia mencari peluang yang baru, peluang yang baru yang berhubungan dengan jadi buka supermarket sekarang. Supermarket kan boleh buka ya, boleh buka ya. Iya. Pak Sugiri langsung diminta dari Medan tolong buka kamera Pak Sugiri. Oh, Nggak iya, boleh boleh nolak nih. Pak, nggak boleh nolak. Bu Lisma udah minta khusus dari Medan. Sama Bapak pilihannya, wajahnya Bu? sama itu. Iya. Nah, udah nih sekarang udah buka nih. Udah. Kok beda wajahnya Pak? Kok beda wajahnya Pak Sugiri? Itu dari dekat, mungkin dari dekat. Kita kasih Beda. apresiasi Lebih sama Bu kelihatan Lisma ya, udah berani langsung nodong. Ya bagus Bu Lisma, pertahankan. Iya, karena Pak Sugiri kebetulan kemarin berteleponan sama Pak Sugiri. Rupanya hari ini jumpa juga ya di ini. Iya, jumpa juga Bu. Iya, padahal ada janjian untuk mau ini Zoom meet gitu. Rupanya memang terakhir di sini ya jadinya gitu ya Pak Sugiri ya. Iya. Ini teman semua Bu, teman lama semua yang di sini. Iya Pak ya, habis ngecat rambut ya. Teman melepas stres ya Pak ya, betul ya. Teman melepas stres. Melepas stres betul. Jadi nggak kemana-mana. Inilah bukti pertemanan ya di Biskom ini. Wow, kerasa banget. Thank you Pak Sugiri. Nah ini nih teman kita dari Medan satu-satunya. Boleh share dong Bu Lisma nih apa yang dialami di sana Bu Lisma. Bu Lisma, Kang Tawe banyak tuh. Boleh dong Bu Lisma share ke kita nih. Enggak sih. Itu yang banyak Kang taunya itu Pak Sugiri. Kemarin saya dikasih pencerahan itu bagus. Banyak hal bisa dilakukan. Malahan saya itu kepingin dengar dari Pak Sugiri gitu loh. Silakan dong Pak Sugiri berbagi gitu, kasih pencerahan kita-kitanya gitu. Mungkin merekanya udah ya, mungkin sayanya gitu loh, tapi ya nggak apa-apa. Yang di sini udah cerah semua Bu. Gitu. Bu Lisma, kita belum dapat pencerahan dari Pak Sugiri di 2021. Oh ya, apalagi Bu Tommy nih sekarang lebih cerah lagi nih, tiap hari urusannya kebon melulu nih Bu, panen terus ya. Ya. Pak Sugiri tolong jangan lempar bola ya Pak Sugiri. Pak Sugiri diminta khusus dari Medan harus jawab. Iya. Udah habis Pak Sugiri, habis itu Pak dan tempat Tommy. dipersilakan dong Pak Sugiri berbagi. Nah, ya buat Ibu Risma nanti kita japri aja deh Bu, jangan di sini. Bahagia sekali malam hari ini ya Pak. Bahagia sekali loh malam bahagia hari ini Pak sekali Sugi. ya. Happy banget. Bahagia sekali Pak Sugi malam ini. Iya lagi pandemi harus bahagia, itu untuk meningkatkan imunitas ibu-ibu. Iya benar. Mau paling bisa kalau Pak Sugi. Oh ya, kita kan masih belum kenal banyak nih dengan Pak Bu Lisma. Boleh tanya dong ya, boleh. Ibu Lisma bergerak di bidang usaha apa nih di sana, Bu Lisma? Kita itu bergerak di bidang angkutan logistik ya, untuk daerah Sumatera Utara. Gitu. Udah itu satu lagi adalah di bidang perkebunan, kebun sawit. Ya cuma itu sih Pak. Gimana kondisi di pandemi ini berpengaruh nggak terhadap bisnisnya nih Bu Lisma? Terhadap angkutan itu memang pengaruh, ya itu sangat pengaruh. Tapi terhadap satu lagi yang perkebunan itu ya itu enggak gitu, karena itu kan yang namanya menanam itu kan dia tetap menghasilkan itu sih.
Jadi satu Ya. oke, satu agak kurang seperti itu, Pak. Ya, walaupun satu nggak lagi turun, di satu lagi kantong lagi tetap ini ya bisa survive ya, Bu Ya, Risma. benar. Ya, Masih ya, ya. oke lah. Oke. Masih oke ya, bisa tetap ke handle ya Bu Risma. Iya, ke Kalau handle. ada apa-apa nanti minta ke Pak Sugiri aja. Gitu. Iya, maksudnya memang seperti itu. Ya, Pak Sugiri Zoom-nya bisa dikontak Bu 24 jam. 24 jam, ya. Kemarin udah dikasih pencerahan, tapi waktunya karena saya ada meeting nggak cukup, makanya minta waktu gitu loh. Rupanya ya memang diizinkan hari ini jumpa gitu loh. Tapi ya apa boleh buat lah, Pak Sugiri kayaknya mau lebih private ngomongnya gitu, ya udah nanti kita tunggu. Kalau Pak Sugiri maunya private, kita di sini hadir berapa orang nih? 37 ya, kita minta private semua sama Pak Sugiri. Iya. Pak Sugiri mohon ya, Pak Sugiri denger nih. Pak Sugiri sampai diem loh. Kalau gitu Pak Sugiri jadwalnya sampai bulan depan udah penuh ya. Satu hari. Boleh. Dengan tenang hati. Tapi semua udah tahu kan tarifnya berapa kan, Pak Sugiri? Tarifnya biasa Bu, EP-nya Rp0 Bu, detik pertama. Detik kedua nggak tahu. Ya. Oke. Ini satu lagi boleh dong short Pak ini ya. Pak Franky ya. Pak Franky boleh short dong Pak Franky. Iya, gimana Pak? Kalau boleh tahu nih, kita kan baru kenalin dengan Pak Franky ya. Boleh share dong apa bidang usahanya sekarang, terus berpengaruh nggak di kondisi pandemi sekarang ini, Pak Franky? Iya, jadi kalau saya bidang usahanya IT kebetulan. Nah, IT-nya urusannya sama data center, cloud, dan sistem aplikasi lah. Jadi kalau dari segi yang data center itu kan fisik ya, jadi sama dengan yang Pak Hendra. Jadi ada beberapa pekerjaan itu pasti tidak lancar lah di pelaksanaannya di lapangan kan, karena banyak kendala lah. Terus kalau yang dari segi data center ini juga ya sedikit banyak proyeknya kan biasa besar ya. Nah, itu juga pasti banyak pekerjaan yang ditunda atau jadinya panjang ya. Jadi misalnya kita durasinya misalnya 3 bulan pekerjaan karena COVID, karena bagian sipil lain, jadi durasinya jadi lebih panjang. Jadi itu yang terkena sih yang divisi itu. Tapi kalau yang namanya cloud, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan tahu semua, orang sekarang udah banyak pakai cloud ya, apapun nama aplikasinya. Banyak sekarang menggunakan aplikasi yang berbasis cloud. Itu lumayan meningkat. Terus satu lagi ada aplikasinya memang agak spesifik sih, bukan aplikasi yang umum ya. Jadi itu memang segmennya corporate. Itu lumayan marketnya juga meningkat selama pandemi. Ya tapi tetap ada jurus lah yang kita lakukan ya. Karena yang tadinya mungkin biasa ketemu orang, ini nggak ketemu orang kan, ketemunya lewat online. Online, jadi istilahnya saya dulu kita jualannya solution selling, kita rubah jadi screen selling. Jadi kita jualannya lewat begini ya, ketemunya lewat begini, pendekatannya lewat begini gitu ya, namanya screen selling. Nah itu ngajarin tim lagi ulang gitu kan, dengan pendekatan baru. Ya mungkin banyak hal juga terjadi sih kalau di tempat saya selama pandemi, dan mungkin ada juga yang tidak mengenakan ya, tapi saya bersyukur sih sampai sekarang Tuhan pelihara, kami masih terus bisa melayani sampai dengan sekarang ke customer. Mungkin itu Pak Daniel. Thank you Pak Franky buat sharingnya ke kita semua. Mungkin ada yang teman-teman yang mau tanyakan lagi ke narasumber kita? Kalau nggak ada pertanyaan, saya request dong, minta Bro Satria sharing dikit. Iya, waktu masih ada nih, benar. Biasanya Bro Satria tuh kalau sharing tuh, sangat memberkati sekali. Mana orangnya? Kalau memungkinkan. Ya. Ada nggak nih si Satria? Ada tuh.
Kalau bisa aja, kalau lagi nggak bisa, it's okay. Oke, mungkin lagi berhalangan kali. Enggak, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nggak ada lagi mau yang diiniin? Ada Linda. Lin. Siapa? Halo. Ada Linda. Oh, Linda, udah lama nggak ketemu ya, Linda. Iya. Hai, Lin. semuanya. Hai. Aku mau nanya dong. Pak, mau nanya apa? Dunia perfilman lagi ngadat begini, gimana nasib lu? Nasib gue. Sekarang kita lagi pindah ke digital platform sih. Jadi karena jadi kayak Netflix, Disney Plus, jadi yang streaming gitu loh. Jadi semua kita pindah ke digital. Mau bikin kayak gituan? Udah bikin, sebenarnya kita udah bikin. Udah launching belum? Sekarang sih kita lagi banyaknya di WeTV, gratis download dong, pada nonton. Apa tuh? Apa PC? WeTV, namanya WeTV. WeTV itu ya. Yang ada pernah nengin Cek Toko Sebelah The Series ya, kalau nggak salah ya? Betul. Nah, kita pernah ngikutin. Ya. WeTV bukannya banyak film Mandarin di situ? Tapi banyak film Indo juga loh. Film Indonesianya udah mulai banyak, yes. Oh, lu kerja sama mereka toh? Ya, nanti sebentar lagi sama Disney. Kalau film layar lebarnya sebagian udah ada yang di Netflix juga sih, udah bisa nonton juga. Oh, jadi lu sekarang jualannya streaming lah ya? Yes, karena 21-nya tutup, Fir. Gimana dong? Tapi kalau lu jualan yang berarti jualan film lama kan? Kalau film baru udah nggak bikin lagi dong? Nggak, film baru nggak bikin, betul. Waduh, masih bisa hidup? Enggak, gaji gue dipotong lah, makanya lu kasih gue kerjaan. Gaji dipotong ya, oke. Dipotong berapa persen? Gaji dipotong lah. Gaji dipotong, perampingan perusahaan. Jadi kita kerjanya A to Z, kita like startup sekarang. Jadi kita harus ngerjain semuanya sendiri. Waduh. Oke. I think kalau ngomongin entertainment industry, impact-nya gede banget sih pandemi ini. Karena pengaruh banget ya, Lin. Karena entertainment ini kan udah bukan premier atau sekunder lagi ya. Ini udah kayak number sekian dong. Orang kan harus makan, beli vitamin, suplemen, you know. So entertainment itu kesekian deh kayaknya. Temen gue di traveling dipotong 70%. Di mana temen lo? Temen gue dia itu weddingku. Oh iya, karena nggak ada yang married lah, nggak ada yang pesta. Potong 70% coy. Kan nggak boleh ada keramaian, Fir. Gimana coba? Iya, itu pengaruh banget sih. Wedding, entertain. Yes, betul. Iya, benar-benar. Salon juga, wow. Pariwisata juga. Padahal kalau salon kayaknya masih boleh buka kali ya, kan pakai masker ya sebenarnya. Bro, mau tanya sama Linda, Bu Linda malam. Malam. Boleh, monggo. Bu mau tanya, penasaran kalau seperti Netflix, WeTV itu ya, itu misalnya filmnya dimuat di WeTV, itu berarti sistemnya WeTV bayar atau bagaimana ya? Terus kalau boleh tahu, maksudnya sekarang udah berapa misalnya berapa subscriber atau apa gitu, ada peningkatan atau gimana? Terima kasih. Oke, kalau untuk subscriber mau Disney, Netflix, WeTV, mereka tidak pernah kasih jumlah subscriber mereka berapa. Kita pun tidak pernah tahu. Jadi kalau misalnya kita nih pengen tahu, series kita bisa di IMDb nomor 10, itu dari mana datangnya aja kita nggak tahu sebetulnya. Gitu. Terus kalau misalnya orang WeTV bilang, oh ini banyak nih fans base-nya katanya, atau misalnya ini rankingnya nomor 1 nih di WeTV gitu. Statistik itu mereka semua yang pegang, kita nggak tahu subscriber mereka berapa gitu. Karena
kayak WeTV itu kan punya Tencent ya sebetulnya. Jadi ada beberapa tayangan Indonesia yang sebetulnya juga tayang di China gitu. Jadi kalau ngomongin subscriber kayak Netflix, Disney, WeTV karena digital, so ini benar-benar worldwide kan sebetulnya. Jadi terus kayak nonton beda sama TV nih. Kalau TV kan dipasangin alat sebetulnya sama ada programnya gitu kalau TV. Makanya begitu keluar rating itu karena programnya yang baca gitu. Kalau kayak digital nontonnya ada yang di handphone, ada yang di laptop, ada yang pakai TV, ada yang nonton cuma 5 menit mereka ganti, nanti mereka lanjut kayak gitu kan. Nah, kalau soal penjualannya kalau WeTV so far kita bikin terus kita jual ke mereka. Kalau Netflix yang saya tahu mereka ada yang mereka kesannya kayak mereka menginvest gitu, mereka modalin, nih gue punya budget segini lu bikin deh gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau mau tanya misalnya memuat film ya, misalnya film itu sistemnya kerjasama atau bayar sama yang studionya ya, production house-nya atau gimana ya sistemnya biasanya ya? Karena saya kerjanya di production house, karena saya dari MD, kita bikinnya kita kita beneran fund-nya dari MD sih. Kita bikin all the fund is from us ya. Terus kita jual gitu. Kita nggak joint venture. Maksudnya misalnya kan ada film, misalnya film apa ya? Misalnya salah satu film, misalnya apa nih yang saya nonton film, misalnya judul film A misalnya. Nah, untuk bisa masuk ke WeTV itu sistem kerjasamanya WeTV bayar ke produser film A atau gimana ya sistemnya, bro? Ini sis. Iya. Jadi kita misalnya MD bikin say yang lagi happening deh. Sekarang kan saya bikin series Antares. Antares ini kita jual dong ke WeTV, say X amount gitu kan. Ya udah, nanti si WeTV bayar ke MD X amount itu. Oke, paham. Oke. Nah. Oke. Bayarnya Oke, terima kasih. per film apa per, misalnya gue mau nonton nih, kalau series kan episode, jadi bayarnya episode, Fir. Ya, misalnya kan gue pencet nih, gue nonton nih episode 1 gue nonton, episode 2 gue nonton. Ya maksudnya dihitung dari banyaknya orang pencet apa gimana? Oh enggak. Kalau kita sebagai pembuat seriesnya, kita dibayar bukan dari subscriber. Makanya mau ratingnya nomor 1, mau ratingnya nomor 10, kita dibayarnya angkanya sama. Beda sama bioskop. Makanya kenapa sebagai production house, of course kita maunya bioskop, karena bioskop itu semakin banyak orang nonton, semakin gede profitnya. Karena kita kayak profit sharing kan, revenue sharing. Tapi kalau ini kayak jual putus gitu loh, Fir. Jadi istilahnya kalau lu yang nonton 1 orang, main nontonnya 1 juta, lu dapat duitnya sama aja gitu loh. Nah, saya ya, tapi for your info kayak WeTV itu kan download nontonnya gratis tuh. Iya, gratis. Iya, jadi cuma di data lah sebenarnya, karena kan tapi anyway sekarang internet mostly orang unlimited data, right? So I think nggak masalah juga kan? Gua sih bayar VIP, gua nggak tahan nunggunya. Kalau lu VIP nonton dong, Fir, layangan MD tetap jual. Iya. Berharap memang di kondisi bisnis ya, sosnya berharap ke ini ya, bisnis kerjasama dengan bioskop ya, karena itu lebih profitnya lebih ini ya dibandingkan memang kalau digital seperti Netflix, WeTV yang udah jual putus ya. Iya betul. Jadi MD sih tetap ngarepin 21 buka sebetulnya tetap. Sorry bro, mau tanya ke Bu Linda. Kalau misalnya free gitu ya, kalau Netflix kan ada biaya subscribernya. Kalau itu source of income-nya dari mana ya kalau boleh tahu ya? Kalau free begitu ya. Karena saya nggak kerja di WeTV, nah saya juga sebenarnya bingung tuh WeTV dapat duitnya dari mana. Jadi gini, boleh tanya sama Bu Fira. Jadi bedanya di WeTV tuh gini, kalau kita free subscriber,
kita nontonnya nungguin tuh, misalnya minggu ini cuma episode 1, episode 2-nya kita harus nunggu minggu depan. Tapi kalau kayak Bu Vira, karena dia bayar VIP, bayar 15.000 ya Fir ya kalau nggak salah, itu instead of kita nonton 1 episode, on the same time bisa nontonnya langsung 2 episode gitu. Itu bedanya VIP sama VIP. Gitu. Oke, thank you. Juga income-nya dari iklan Pak Yono, yang kita nggak nasibnya nggak kayak Bu Vira ya, kayak saya nonton iklan Pak. Iya. Iya benar. Kalau yang gratis iklannya kelihatan. Iklan itu nyebelin. Ya, saya tahu juga. Bu Vira kaya soalnya, jadi dia langsung VIP aja dibayar. Ya, kalau saya iklan bisa ke kulkas, bisa ke toilet. Ya benar Pak. Kalau Bu Vira nggak ada breaknya, dia gaspol dia. Iya, setuju banget ya Pak. 1 hari bisa 20 episode. Oh iya, pantesan rambut pendek sekarang. baru mau ngomong itu juga Pak. Iya. Rambutnya baru tuh Bu Vira. Bro Daniel, Bro Satria boleh tuh sharing tuh, Bro Satria. Udah datang belum Bro Satria? Ya, boleh nih request ke Satria. Udah standby, udah ready? Mana? Satria. Kelihatannya masih agak sibuk tuh orangnya. Sibuk, masih oke. Halo Neil. Yap. Ya, Neil, nih. Saya dapat data nih, ada beberapa peserta baru yang mungkin baru SS ya. Ada Pak Pungko, ada Pak Yudi. Itu apa? Mungkin kita sapa dulu Pak Pungko atau Pak Yudi gitu, Bro. Ya, Pak Pungko tadi kelihatannya ini live meeting, mungkin koneksi dan lain-lain. Ya, supaya kenalan juga ya dengan sahabat-sahabat baru. Juga ada Pak Sony ya, Pak Sony gabung. Terima kasih Pak Sony. Kita didukung banyak sama Pak Sony dari Zoom ya. Pak Sony kan di Zoom. Kita penyelenggaraan program banyak didukung beliau juga. Thank you Pak. Thank you Pak Sony. Ada teman-teman kita yang baru join. Saya dapat data sih, ada Pak Henry juga, ada Pak. Oh ya, Pak Henry boleh, Pak Henry Jonan bukan? Iya betul. Ini alumni, ya Pak, ini alumni GLIM, ya GLIM 44 ya. Boleh Sir Pak Henry, Pak Henry. Terus ada lagi Bu Foni, Bu Ellen, Bu Eli kayak gitu, Neil. Bu Foni dari ini tuh Detes Grogol. Oh gitu. Oh ya. Hai Fon. Mana orangnya nih? Nggak ada, it's okay. Udah, mungkin ada tambahan lagi teman-teman dari ada pengumuman yang lain menghubungan dengan KBC. Bu Yuli, Santi, Pak Tommy, mungkin? Saya ada ini Bro, ada pertanyaan boleh Bro? Untuk Bro Hendra Bro. Oh ya, sebentar ya. Yang dia cerita tentang apa, bangun rumah sakit darurat itu ya. Oh ya, sorry ada yang ketinggalan ya, benar-benar. Saya mau tanya, maksudnya secara dia bangun konstruksi itu ya, apa ya bedanya sama rumah sakit biasa, atau tekniknya atau apa, kok bisa cepat gitu? Kok bisa cepat, terus itu bisa biayanya perbandingannya sama bangunan biasa berapa banding berapa gitu loh. Terus bisa bongkar nggak, bisa langsung bongkar nggak? Ya itu Bro, pertanyaan untuk Bro Hendra Bro, terima kasih. Jadi dia pada prinsipnya struktur bangunannya mirip kayak bangunan gudang, jadi besi, pakai struktur besi, kemudian temboknya kita pakai yang bahan ringan. Biasanya tengahnya itu pakai styrofoam, beli styrofoam blok gitu besar. Kita lapis misalnya pakai bahan HPL, bisa pakai GRC atau apa, ntar lapis HPL. Jadi mereka kita usahain kedap gitu, ruangannya kita usahain kedap. Nah, kalau dibongkar bisa dibongkar. Itu kan bentuknya pakai las-lasan aja, besi las-lasan. Nanti kita potong, kita buka las-lasannya. Kita bisa bongkar, kita pasang lagi di tempat lain. Dari segi kekuatannya dia juga
bisa 10 tahun lebih sih bisa tahan. Kalau biaya dibandingkan dengan yang bangunan yang biasa, ini lebih murah. Ini lebih murah, kira-kira 3 jutaan lah semeternya. Tapi dilihat dengan jangka waktu pekerjaannya cepat begitu kan, biaya kerjanya jadi yang lebih tinggi dibandingkan bahannya. Itu kali bro. Ada lagi yang mau? Bro, waktu itu bangun berapa lantai bro? Yang itu rumah sakit darurat? Lantai bro, satu lantai. Satu lantai ya. Tapi dia bisa 2 lantai sebetulnya. Kalau mau dipakai bisa 2 lantai. Oke, menarik. Oke, makasih bro, makasih. Ya. Ya, thank you, Bro Yono. Sorry tadi kelewatan untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan lagi ke 3 narasumber kita? Oke, nggak ada ya. Oke, ini juga ada mungkin pengumuman mengenai KBC, Bu Yuli, Pak Tommy atau Bu Santi. Bu Yuli, mungkin boleh? Ya, buat Bapak Ibu semua, khususnya yang baru bergabung bersama kami di Biskom, besok kita ada acara Stronger Together bersama Pak Paulus Bambang. Ya, kita bisa bergabung bersama ya. Ada 2 kesaksian di dalam setiap episode. Kemudian ajak teman-teman kita, barangkali ada keluarga atau kenalan yang sakit, yang butuh didoakan. Nah, bergabung di acara besok. Itu saja. Terima kasih buat teman-teman Biskobar yang terkenal kompaknya ini ya, sampai di acara pun kelihatan banget kompaknya. Thank you juga buat Pak Yono yang sudah arrange sebagai Ketua Biskom Jakarta. Ini dari bulan ke bulan saya lihat progresnya bagus ya di Biskom. Kompaknya tuh dapet banget, teman-teman yang lama kayaknya nggak hilang ya, selalu stay. Dan untuk Ketua Biskom, thank you juga, setiap bulan saya lihat ini semuanya selalu saling support Ketua Biskom dari area-area yang lain ya. Jadi tetap hadir di sini. Meskipun di masa pandemi ya, kita Biskom tetap jalan, tetap bagus saya lihat, yang bergabung juga semakin banyak. Thank you teman-teman semua untuk kekompakannya, bersama kita pasti bisa semua ya. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi kita bulan depan ya. Oke, silakan Bro Daniel, lanjutkan. Ya. Mungkin thank you Bu Yuli atas informasinya. Sekali lagi saya mau infokan buat teman-teman, jangan lupa besok kita untuk doa bersama ya, gitu supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Oke, dari Pak Tommy ada informasi atau tambahan? Cukup Pak, kalau Ibu Komandan udah selesai ngomong, kita ini udah berbahagia. Saya berbahagia. Nih luar biasa nih ya tim Jakarta. Thank you. Oke, thank you Pak Tommy. Santi mungkin ada tambahan? Saya tadi share untuk yang PIC. Ya. Yang sudah direvisi ya Pak. Oke, mungkin teman-teman. Jika Bapak Ibu ada yang mau screenshot boleh. Ya. Atau mau tanyakan langsung ke saya juga bisa. Atau mungkin bisa di-share di chat sehingga bisa ngopinya langsung gampang daripada screenshot ini. Ya, buat Bapak Ibu yang belum bergabung di Biskom, ini ada area-areanya. Pak Hengki Santoso selalu keluar dengan solusi. Iya, oke, itu aja. Santi, ada lagi? Jadi saya cukup, Pak. Itu aja. Thank you. Terima kasih buat ininya, informasinya. Ya, acara kita udah mau berakhir. Untuk itu, buat teman-teman sekali lagi kasih aplaus dong ke 3 narasumber kita, kepada Pak Hendra, Pak Ropin, dan Pak Ferdi. Dan saya juga teman-teman juga yang udah hadir, yang menempatkan waktunya untuk kita bisa mendengarkan ketiga narasumber ini, dan percaya kita semua mengalami ya, saya sendiri mengalami apa yang mereka sampaikan. Saya mengalami kekuatan ya, menambah iman dan menambah imun juga lewat Biskom ini. Udah lama nggak Biskom. Thank you Bu Yuli, thank you Pak Yono, Santi, dan Pak Tommy udah memprepare semuanya ini. Thank you banget. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Sebelum kita akhiri Biskom kita malam ini, kita tutup dengan doa ya.
Saya tutup dengan doa. Let's pray buat teman-teman semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua anugerah kasih-Mu dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami sangat bersyukur apa yang Kau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini juga Engkau lakukan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya, Tuhan. Kami bisa bernapas, kami bisa berkumpul, kami bersuka cita, itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah ini, Tuhan, apa yang kami alami hari ini, Tuhan. Kami terus berharap kepada Engkau, tetap kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Walaupun cash flow kami, Tuhan, tersendat, walaupun bisnis kami mungkin tak ada yang tertutup, Tuhan, kami katakan, kami mau trust kepada Engkau Tuhan, kami percaya kepada kebenaran, percaya kepada janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri, Engkau tidak pernah melupakan kami. Justru Engkau yang bekerja atas kami, Engkau yang mengingatkan kami itu selalu berharap terus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Tidak tuh kami nggak bisa buat apa-apa Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami banyak diberkati dengan sharing teman-teman kami, dengan Hendra, Robin, dengan Ferdi, Tuhan, apa yang mereka alami, itu semua juga karena Engkau Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, tambahkan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, tambahkan kekuatan-Mu, kemampuan-Mu lebih lagi atas mereka Tuhan. Yang lewat mereka Tuhan ada baik, kami diberkati Tuhan lewat sharing mereka Tuhan. Terima kasih buat mereka Tuhan. Terima kasih buat hidup mereka Tuhan. Jagai mereka terus di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat tidak lupa juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat kota kami, negeri kami Tuhan. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami, melepaskan kelepasan, kebebasan atas COVID yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ke depannya bangsa kami berubah, bangsa kami mengalami pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, buat malam ini. Sebentar kami akan berpisah lewat Zoom ini Tuhan, tapi Engkau kuasa-Mu tetap bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu lah ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pak Tommy, Pak Iftar, thank you atas support-nya. Terima kasih. Thank you semua ya buat Jangan lupa teman-teman. foto. Terima kasih. Terima kasih. Ini nggak berani hadir, Bu.